Halo teman-teman, buat kamu yang video ini aku tujukan buat kamu yang memang bener-bener masih bingung banget gitu ya, membuat konten itu awalnya gimana sih? Jadi pertamanya itu harus ngapain gitu ya membuat konten. Sebenarnya materi ini sudah ada versi teksnya di grup 3C itu, tapi ini kita buatkan dalam bentuk video biar kita bisa lebih ada pandangan gitu ya. Karena kan kalau di tulisan aja mungkin singkat banget, tapi kalau misal berbentuk video seperti ini mungkin lebih agak panjang dan juga lebih ada gambaran seperti itu. Nah, buat kamu yang mau buat konten awal-awalnya itu yang pertama di materi teks yang kemarin itu tentukan tujuannya dulu ya. Misalnya kemarin yang dicontohkan itu, misalnya ingin menjadi konten kreator gitu ya. Misalnya ingin menjadi konten kreator. Nah, tugasnya atau atau kerjaannya konten kreator itu apa sih? Ya kerjaan konten kreator itu membuat konten, bahkan setiap harinya perlu membuat konten seperti itu. Itu ya yang pertama, mungkin kebanyakan ketika membuat konten itu ya tujuannya ingin jadi konten kreator gitu ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman, apa sih yang perlu disiapkan? Tentukan topik kontennya. Ini penting banget ya. Jadi di konten kita itu mau bahas apa sih? Di konten kita tuh mau nulis apa atau mau bikin video apa gitu ya. Nah, topik konten itu banyak banget ya. Misal saya sendiri tuh membahas mengenai Instagram marketing gitu ya. Cara membuat konten, gimana cara naikin follower gitu ya. Terus gimana cara monetisasi atau cara cari cuan lewat Instagram. Nah, itu pembahasanku itu. Apakah ada yang lain? Sebenarnya banyak banget. Misalnya lagi tentang topiknya productivity. Ini Indonesia ya. Nah, produktif ya. Pokoknya tips gimana caranya produktif gitu ya. Banyak orang di luar sana ketika mengerjakan sesuatu atau dalam harian kesehariannya itu kurang produktif, waktunya terbuang sia-sia tanpa menghasilkan apapun misalnya. Nah, teman-teman bisa juga membahas mengenai productivity gitu ya. Jadi itu saya benar sih productivity. Pokoknya itulah produktif itu, produktif. Atau misalnya kalau teman-teman itu seorang ibu-ibu gitu ya, itu biasanya kesehariannya itu seringnya dia memasak. Nah, teman-teman juga bisa membahas tentang tips memasak gitu ya. Di kontennya berarti tulisan kontennya apa? Isinya apa? Ya isinya tips-tips masak, terus cara buat masakan yang enak walaupun dengan budget yang minim misalnya. Nah, atau contoh-contoh menu harian selama 7 hari itu kira-kira menunya apa biar nggak bingung lagi. Nah, itu topik konten yang teman-teman bisa buat ketika teman-teman membahas tentang memasak seperti itu. Misalnya lagi yang keempat, teman-teman membahas tentang tips diet gitu ya. Jadi teman-teman udah membuktikan sendiri yang awalnya itu teman-teman punya kelebihan berat badan gitu ya, pengen agak langsing, nah itu caranya gimana? Itu di-share di kontennya teman-teman gitu. Jadi yang kedua teman-teman bisa pilih dulu antara empat ini atau yang lain juga masih banyak topik konten yang bisa teman-teman bahas seperti itu. Itu yang kedua ya. Lanjut selanjutnya yang ketiga, tujuan audiens yang kamu tuju. Jadi kamu tuh mau menunjukkan ke siapa, konten kamu itu harapannya mau dibaca oleh siapa gitu ya. Sebagai contoh misalnya, nah, sebagai contoh misalnya yang ini ya, topik kontennya misalnya tentang tips produktif. Nah, teman-teman itu produktif itu untuk siapa? Untuk mahasiswa kah? Atau untuk pegawai kantoran gitu ya? Atau untuk guru misalnya? Nah, ini bisa spesifikasikan lagi gitu ya. Nah, produktif itu untuk siapa gitu. Misalnya lagi Instagram marketing atau mencari cuan lewat Instagram. Nah, itu mau ditujukan ke siapa? Ke pegawai kantoran misalnya atau ke mahasiswa juga gitu. Misalnya ini, tentukan audiens yang kamu tuju. Misalnya di sini pegawai kantoran ya. Pegawai kantoran yang apa? Dia maunya apa? Misalnya pegawai kantoran yang mau dapat cuan melalui Instagram. Nah, setelah teman-teman tahu audiens yang teman-teman tuju, yang ingin dituju, pasti kan dia mengalami beberapa kendala ya, beberapa masalah. Nanti teman-teman bisa list, tapi itu di poin berikutnya. Nah, tentukan dulu siapa yang teman-teman tuju, audiensnya itu siapa dan mau apa gitu ya. Itu. Misalnya lagi yang nomor 3, topik yang ketiga, tips memasak. Untuk siapa? Misalnya untuk ibu-ibu yang pegawai kantoran lagi kan biasanya kalau ibu-ibu yang kerja, apalagi pegawai kantoran itu
seringnya, kebanyakan ya, mungkin nggak semuanya sih, seringnya tuh sibuk gitu ya, waktunya mungkin lebih terbatas gitu. Nah, mungkin caranya masak untuk ibu-ibu, ASN atau pegawai kantoran ini biar lebih satset, lebih cepat itu tipsnya gimana? Misalnya sebelumnya itu dalam 1 minggu sudah menentukan menu apa aja, jadi dirinci gitu ya, gitu teman-teman. Jadi tentukan tujuan teman-teman yang ingin teman-teman tuju, kontennya tuh mau buat siapa gitu ya, itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini tadi poin selanjutnya, yang keempat itu pikirkan masalah yang dihadapi. Kan mereka siapa dan mau apa. Nah, mau apa itu kan pasti punya beberapa masalah atau bahkan pasti punya banyak masalah. Nah, masalahnya apa aja? Misal ini perkantoran yang mau dapat cuan oleh Instagram. Masalahnya apa sih? Misalnya belum bisa edit konten misalnya, belum bisa cari ide konten misalnya, belum bisa cari produk yang mau dijual misalnya. Terus misalnya lagi belum bisa konsisten misalnya. Terus misalnya lagi belum tahu maksimalin video agar views-nya naik misalnya. Nah, setelah teman-teman memikirkan list masalahnya, ini bisa jadi ide kontennya teman-teman gitu ya. Nah, ini tadi, ini poin berikutnya lagi. Nah, teman-teman identifikasi ini. Setelah teman-teman mengidentifikasikan gitu ya, teman-teman dari masalah ini bisa buat kontennya. Misalnya pertama belum bisa edit konten lah. Caranya ngedit konten itu gimana? Itu bisa teman-teman buat melalui kontennya. Tips-tipsnya gimana untuk membuat konten. Terus misalnya lagi yang kedua belum bisa cari ide konten. Nah, cari ide konten itu caranya gimana? Teman-teman bisa share juga, misalnya dari kompetitor, misalnya dari aplikasi A misalnya, atau dari asumsi sendiri misalnya, itu bisa dibuat konten, gitu ya. Nah, yang ketiga, belum bisa cari produk yang mau dijual. Misalnya pembahasannya tadi tentang tips memasak ya. Kalau aku bahasnya tentang tips memasak, kira-kira produk apa yang bisa tak jual? Nah, teman-teman bisa kasih rekomendasi untuk produk yang bisa dijual, gitu. Itu teman-teman ada 5 step ya ketika teman-teman ingin mulai bikin konten. Ini buat kamu yang benar-benar baru mulai ya, benar-benar dari nol. Buat kamu yang sudah ahli, skip aja, kayaknya udah terbiasa kayak gini ya, gitu. Itu teman-teman kalau mau bertanya boleh melalui WA yang sudah ada di teks di bawah ini, gitu. Oke, terima kasih.